Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripan Abidin di Aden Podcast. Kali ini saya bersama kawan saya yaitu Kang Ali. Ya. Coba boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat atau bisa dipanggil Kang Ali. Oke, ini Kang Ali ini memiliki pengalaman bekerja di perhotelan dan dia pernah juga berwirausaha ya. Nah, kali ini tuh saya bersama Kang Ali akan membahas mengenai materi etos kerja. Nah, kita akan mengulik pengalaman Kang Ali di dunia pekerjaannya. Nah, mengenai etos kerja itu adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang positif di tempat kerja, kan seperti itu kan? Ya, seperti itu. Oke, Betul. nah ada beberapa sikap mungkin yang pernah dialami Kang Ali nih. Yang pertama itu saya akan menanyakan mengenai sikap disiplin nih Kang Ali. Nah, untuk di dunia pekerjaan Kang Ali, disiplin seperti apa nih? Disiplin dalam menggunakan waktu untuk bekerja, datang tepat waktu atau menggunakan waktu tersebut untuk bekerja, tidak untuk hal-hal lainnya atau bermain-main lah, contohnya seperti itu. Oke, berarti kita harus datang tepat waktu itu salah satu Ya. sikap disiplin Ya, ya. terlihat sikap disiplinnya dari situ, dari Oke. awal. Ini untuk yang disiplin kan seperti Ya. datang tepat waktu. Untuk yang tidak disiplin, mereka mengalami apa nih? Hukum apa, gimana? Diberikan peringatan yang pertama, misalkan melakukan kedua atau ketiga kalinya dia diberikan SP1 hingga SP3 atau SP3 terakhir itu dikeluarkan dari suatu Iya pekerjaan. juga ya teman-teman. Ya. Karena tidak disiplin aja bisa dikeluarkan. Nah, Ya. ini kita untuk poin sikap yang kedua nih, profesional kerja. Nah, bagaimana Kang Ali? Boleh Untuk cerita? sikap profesional kerja itu, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Kita tidak boleh main-main dalam suatu pekerjaan tersebut. Karena jika kita main-main dalam suatu pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut akan kacau atau messed up. Oke, berarti kita harus benar-benar profesional dimanapun kita bekerja. Seperti itu teman-teman nih. Nah, yang ketiga ini dapat diandalkan. Gimana Nah, pengalaman dapat diandalkan itu kita bisa menghandle atau take over ya, mengambil suatu pekerjaan orang lain atau istilahnya menggantikan lah. Oh ya, menggantikan sih lebih tepat. Ya, lebih tepatnya menggantikan. Karena misalkan suatu orang atau seorang yang biasa mengerjakan suatu pekerjaan itu, ketika dia sakit tidak ada yang menghandle, maka pekerjaan tersebut akan terbengkalai. Maka dari itu kita harus bisa mengambil suatu pekerjaan tersebut atau menghandle lah. Oke, berarti intinya kita bisa kita bisa melakukan banyak hal Ya. sehingga bisa membantu orang lain juga nih. Ya. Di poin selanjutnya yaitu mampu bekerja sama. Nah, untuk mampu bekerja sama ini seperti apa nih di dunia pekerjaan Bang Ali? Nah, mampu bekerja sama itu dalam artian kita harus bisa menyelesaikan suatu pekerjaan bersama-sama. Jadi misalkan kita clean up restoran atau membersihkan restoran, kan restoran itu kita harus tutup jam 10 atau buka jam 4. Kita dari jam 4 itu kita harus sudah siap-siap. Semuanya harus sudah ini, karena jika telat sedikit pun kita kena komplain oleh tamu atau baik. atasan. Berarti ketika kita mampu bekerja sama, kita bisa Ya. menyelesaikan lebih cepat dan lebih baik dibanding kita individualisme itu Ya. ya. Seperti itu. Nah, ini ada poin juga yang menarik nih, bahwa mengenai etos kerja bertanggung jawab. Seperti apa nih Bang Ali? Nah, kita harus bertanggung jawab pada suatu pekerjaan itu, karena jika kita tidak bertanggung jawab, maka pekerjaan itu akan terbengkalai atau akan kacau. Ya. Istilah kerennya itu messed up. Oke, ini diungkit lagi nih yang tadi Ya. messed up, kacau. Jadi perlu banget bertanggung jawab. Ya, Ya, seperti itu nih ya. Ini ada inisiatif. Nah, untuk inisiatif gimana Bang Ali? nah untuk inisiatif itu kita misalkan kita tidak ada pekerjaan atau pekerjaan kita ketika kosong, kita bisa membantu atau berinisiatif ya, menanyakan kepada teman kita apakah pekerjaan tersebut bisa saya bantu atau kami bantu supaya pekerjaan tersebut bisa cepat selesai juga. Oke, berarti inisiatif itu bisa kita artikan peka gitu ya, Ya. dengan keadaan peka dengan Betul. orang lain seperti itu. Nah, ini mungkin ada satu poin lagi nih ya. Ya. Mungkin Bang Ali punya pekerjaan lagi nih, sibuk mungkin ya, sibuk Ya. Bang Ali nih, waktunya Cukup dikit. sibuk juga. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mengenai etos kerja, memiliki keinginan untuk maju nih teman-teman. Jadi seperti apa nih Bang Ali? Boleh jelaskan Untuk memiliki pengalamannya? ya
memiliki keinginan untuk lebih maju itu seperti contohnya kita bekerja yang awalnya jadi office boy, kita harus bisa lebih giat lagi bekerja supaya kita bisa melangkah lebih jauh atau kita bisa menjadi kepala staf atau kepala dari office boy tersebut. Nah ini berarti ambil kesimpulan dari Bang Ali ini mengenai keinginan untuk maju, bahwa kita harus giat lagi, lebih giat dibandingkan orang lain sehingga bisa mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Keinginan kita untuk maju dari office boy mungkin menjadi manajer ya Seperti itu. Nah mungkin itu saja sih Bang Ali mengenai etos kerja ini ya. Jadi mengenai etos kerja yang kita bahas nih ada satu kesimpulan. Jadi ada sikap disiplin, profesional kerja, dapat diandalkan, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, inisiatif, dan memiliki keinginan untuk maju. Seperti itu jadi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bekerja dimanapun itu berada, kita harus memiliki etos kerja yang baik agar memiliki personal branding yang baik juga. Seperti itu. Nah, saya ucapkan kepada Mas Ali terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya nih ya. Tidak apa-apa. Mungkin teman-teman segitu saja dari saya dan kawan saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik mungkin yang nonton. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Dari kita cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.